Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan PPT dengan judul Sahaja Sabun Hasil Jelantah Program Sosialisasi dan Pelatihan Pengolahan Limbah Minyak Goreng menjadi produk bernilai guna bagi masyarakat. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang masalah, yaitu yang pertama tinggi volume limbah domestik. Berdasarkan data, rata-rata satu rumah tangga menghasilkan 1 hingga 2 liter limbah minyak jelantah setiap bulannya. Kedua, kerusakan infrastruktur dan pencemaran air. Sebanyak 85% warga memiliki kebiasaan membuang langsung minyak jelantah ke saluran pembuangan atau selokan. Hal ini mengakibatkan pencemaran air tanah secara drastis serta menyumbat sistem drainase atau gorong-gorong utama pemukiman. Yang ketiga, ancaman kesehatan masyarakat. Untuk pengguna minyak goreng secara berulang-ulang, memasak dapat memicu terbentuknya senyawa radikal bebas yang berbahaya dan risiko menimbulkan penyakit degeneratif bagi tubuh. Selanjutnya, rumusan masalah utama. Aspek perubahan perilaku, bagaimana mengolah limbah minyak jelantah menjadi produk sabun cuci piring dan deterjen cair premium yang higienis, berdaya bersih tinggi, dan aman digunakan. Kedua, aspek prosedur teknis. Bagaimana strategi pemasaran dan penentuan segmentasi pasar agar produk sabun Sahaja mampu bersaing dengan merek komersial pabrik di pasar digital maupun konvensional. Yang terakhir, aspek keberlanjutan atau sustainability, bagaimana proyeksi keuangan, struktur biaya, dan kelayakan finansial usaha agar mampu menghasilkan profil berkelanjutan bagi rintisan bisnis mahasiswa. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat program. Untuk tujuan utama program yaitu inovasi produk, menciptakan produk sabun pembersih ramah lingkungan atau eco-friendly soap berskala komersial dengan memanfaatkan limbah minyak jelantah. Selanjutnya, validasi bisnis, menguji efektivitas strategi pemasaran, penerimaan pasar, serta jangkauan brand komersial produk di masyarakat. Terakhir, keberlanjutan finansial, membangun rintisan usaha mahasiswa atau startup yang profitable, mandiri, berorientasi ekologi, dan memiliki struktur keuangan yang sehat. Selanjutnya, manfaat program. Untuk bagi mahasiswa, yaitu menumbuhkan jiwa kewirausahaan, mengaplikasikan ilmu akuntansi dan manajemen keuangan ke dalam realitas bisnis nyata, serta membuka peluang kemandirian finansial. Bagi lingkungan dan masyarakat, yaitu mengurangi pencemaran air, tanah, dan penyumbatan drainase akibat pembuangan jelantah sembarangan. Yang terakhir, bagi konsumen, yaitu mendapatkan produk sabun cuci alternatif yang ekonomis dengan daya bersih yang optimal. Selanjutnya, tinjauan pustaka, landasan teori, degradasi kualitas minyak, proses pemanasan berulang pada minyak goreng memicu oksidasi yang meningkatkan kadar asam lemak bebas atau free fatty acid atau FFA, sehingga minyak tersebut tidak lagi layak dan berbahaya untuk dikonsumsi. Kedua, dampak lingkungan. Pembuangan langsung limbah jelantah terbukti menurunkan kualitas air tanah di kawasan pemukiman yang padat penduduk. Ketiga, kimia saponifikasi. Reaksi kimia antara asam lemak dari minyak dengan basa kuat seperti KOH atau soda api akan menghasilkan gliserol dan garam asam lemak atau sabun yang efektif bekerja sebagai zat pembersih. Dan yang terakhir, konsep sirkular ekonomi. Pendekatan ini mentransformasikan limbah yang awalnya tidak bernilai menjadi produk baru yang berguna dan bernilai ekonomis tinggi melalui metode pemberdayaan sosial. Selanjutnya, proses produksi. 3 fase utama, yaitu yang pertama, tahap purifikasi atau pemurnian bahan baku. Minyak jelantah kasar disaring dari ampas makanan, dicampur dengan bleaching earth, dipanaskan, kemudian disaring.
Yang kedua, larutkan KOH atau soda api dicampur air secara presisi, lalu dituangkan ke dalam minyak hasil purifikasi. Campuran diaduk menggunakan sendok sehingga terjadi emulsi sempurna dan mengental. Yang terakhir, tahap aditif dan penggemasan. Ekstrak minyak atsiri alami dipadukan ke dalam adonan sabun. Adonan dimasukkan ke dalam wadah pengemasan botol siap jual untuk jenis sabun cair. Lalu strategi pemasaran. Yang pertama yaitu produk sabun cuci sahaja cair dengan kemasan menarik bermerek dagang lokal. Yang kedua, price, penetapan harga yang ekonomis di bawah harga pasar, sabun pabrikan komersial agar kompetitif bagi warga desa. Yang ketiga, place atau distribution. Distribusi difokuskan melalui struktur organisasi PKK Dusun Sambeng 1 dan unit Bank Jelantah. Yang terakhir yaitu promotion, pemasaran word of mouth atau arisan PKK, pembuatan video tutorial di YouTube atau Instagram, dan pemanfaatan iklan berbayar lokal, social media AdSense. Selanjutnya ada inovasi dan target pasar. Yang pertama, inovasi produk atau nilai tambah. Natural Edoris menambahkan minyak atsiri alami untuk mengeliminasi total aroma tangek jelantah, sekaligus memberikan wangi segar alami. Yang kedua ada eco-friendly formula, menggunakan agen penjernih, menjadikan formula sabun ini ramah lingkungan saat busanya mengalir ke saluran pembuangan akhir. Yang ketiga ada multi-purpose cleaner, dikembangkan dalam bentuk sabun cair, serbaguna, dan sabun cair pencuci peralatan dapur. Target pasar segmentasi. Yang pertama ada yang primer, ibu rumah tangga, kelas menengah ke bawah, dan pelaku UMKM, kuliner, atau warung makan. Yang kedua ada sekunder, konsumen pencinta produk ramah lingkungan yang aktif membeli di platform e-commerce. Yang ketiga ada tersier, sektor penunjang usaha seperti jasa laundry kiloan yang membutuhkan sabun pembersih noda kain berskala besar dengan harga ekonomis. Selanjutnya ada laporan keuangan dan break-even point. Yang pertama, laporan keuangan, biaya investasi awal, bahan baku 1 bulan produksi, bahan baku purifikasi, dan sabun KOH, bleaching earth, warna, sebesar 50.000, peralatan, tinwal, saringan, sendok, plastik, tisu sebesar 41.000, kemasan 10.000, biaya operasional 250.000, total biaya variabel ditambah tetap bulanan sebesar 351.000, penetapan harga jual. Harga pokok produksi 351.000 dibagi 1.000 unit. Hasilnya 351 per unit. Harga jual ke konsumen 7.500 per unit itu tetap. Proyeksi pendapatan kotor 1.000 unit dikali 7.500 sama dengan 7.500.000. Proyeksi keuntungan bersih atau bulanan 7.500 dikurang 351.000 sama dengan 7.149.000. Break-even point atau BEP. Asumsi komponen biaya tetap, sewa alat dan operasional tetap sebesar 291.000. Asumsi biaya variabel per unit, bahan ditambah kemasan 60.000 per unit. BEP unit, biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. BEP unit 291.000 dibagi 7.500 dikurang 60. Hasilnya 291.000 dibagi 7.440 sama dengan 40 unit. Artinya bisnis sahaja shop akan mencapai titik imbas atau imbal balik
setelah menghasilkan penjualan minimal 40 unit sabun dalam sebulan. Penjualan di atas angka tersebut murni menjadi keuntungan komersial usaha. Kesimpulannya, program Sahaja memiliki potensi komersial tinggi sebagai startup ramah lingkungan dengan mengubah limbah minyak jelantah menjadi sabun cuci premium, menggunakan pemurnian bleaching earth, dan aroma atsiri lokal. Usaha ini memiliki keunggulan kompetitif berupa biaya produksi yang sangat rendah, berkat pasokan limbah gratis dari sistem bank jelantah, sehingga proyeksi keuangan sehat dan break-even point atau BEP cepat tercapai. Dengan target pasar yang luas pada sektor rumah tangga dan UMKM kuliner, serta strategis pemasaran digital, Sabun Sahaja siap bersaing di pasar komersial sekaligus menjadi solusi nyata atas pencemaran lingkungan. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok 12. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.